Terpujilah Tuhan, Kau Bapa yang baik. Makasih Tuhan, makasih. Makasih. Makasih Roh Kudus. Yesus, Tuhan Yesus, Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Panggil nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Engkau segala-galanya bagi hidup kami ya Tuhan. Makasih ya Abah. Terima kasih, makasih, makasih. Terima kasih. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Di minggu Pentakosta ini Tuhan, taruh perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Kau berikan otoritas. Dan kepada kami semua Kau berikan telinga seorang murid. Untuk yang mendengar. Dan kami rindu hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, Sunday Pentecost. 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saudara, Alkitab berkata selama 10 hari. Sebelumnya Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan mereka berkumpul di kamar loteng, di upper room, di sebuah ruangan di kota Yerusalem, di Bukit Sion. Di sana mereka kemudian menanti-nantikan
Apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai janji Bapa? Apa janjinya? Dikatakan Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus berpesan sebelum dinaik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka akan menerima Roh Kudus dan akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di Yerusalem. Yerusalem bisa ditafsirkan buat kita saat ini itu adalah keluarga, lingkungan paling dekat kita, keluarga besar kita. Yudea itu di kalangan orang-orang seiman. Samaria itu di kalangan orang-orang yang tidak seiman. Dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu menanti di Yerusalem. Dan mereka berkumpul, dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita patut ingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak memberitahu kepada murid-muridnya berapa lama mereka harus menanti di Yerusalem. Gak ada, Tuhan Yesus gak kasih tahu. Cuma Tuhan Yesus berkata, kamu menanti janji Bapa. Saudara, ini yang saya mau katakan, seorang murid itu akan taat. Kunci untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita itu ketaatan. Taat, mereka menanti di Yerusalem. Mungkin tidak seorang pun bertanya, Tuhan, berapa lama kami menunggu? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Gak ada cluenya. Jadi saudara dikasih Tuhan diperlukan ketaatan. Bagi hal yang mungkin kita tidak mengerti. Supaya kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun untuk memuji menyembah Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita itu bertekun. Terus menantikan Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Ya setiap hari menyediakan waktu. Mesbah doa. Kalau kita lakukan itu nanti lihat. Saudara seakan dipakai Tuhan. Kuasa Tuhan menaungi kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak memberitahu kepada murid-muridnya. Nanti kalau Roh Kudus datang tuh gimana caranya. Wah itu luar biasa. Namun saya juga tiba-tiba membayangkan. Mereka harus bertekun. Kenapa? Kalau mereka gak tekun. Mereka mungkin jadi lelah. Tiba-tiba mungkin ada murid-murid yang di hari ke-8 atau hari ke-9. Gak tahu apa yang dibuat. Mas cuma doa, muji nyembah, ngapa-ngapain. Akhirnya mungkin ada yang pamit sama Petrus. Ya Petrus, kami pamit tuh sebentar mau ngunjungin keluarga dulu. Kayak balik ke Galilea nanti dari sana balik lagi lah. Ya kira-kira 2-3 hari lah. Saudara bisa bayangkan. Kemungkinan itu ada ya. Tapi mereka akan miss hari yang ke-10 itu. Ini yang Tuhan katakan soal bertekun. Bertekun. Karena belum dijawab Tuhan, bertekun. Belum terjadi, bertekun. Dan kemudian tadi saya katakan, Tuhan Yesus gak kasih gambaran. Nanti kalau Roh Kudus turun, itu kayak gimana? Kuncinya, kita hanya percaya saja. Percaya. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi karena mereka percaya? Mereka tidak takut. Saudara, Tuhan Yesus gak bilang sama murid-muridnya, nanti kalau Roh Kudus turun, kamu siap-siap. Nanti ada seperti lidah-lidah api turun, kamu jangan ketakutan ya. Nanti ada goncangan gempa, kamu dengar suara tiupan angin kencang. Di dalam ruangan itu saudara, mereka dalam ruangan. Nanti kalau kamu dengar itu jangan ketakutan. Gak ada, Tuhan Yesus gak kasih tahu. Tapi saudara, ini yang saya mengatakan, seorang murid. Tadi yang percaya, pertama taat. Yang kedua tekun. Dan yang ketiga percaya. Katakan percaya. Ketika kita dilawat Tuhan, itu kadang kita apa nih? Kita ketakutan. Bayangkan kalau tiba-tiba begitu tiupan angin keras, wah terjadi goncangan dalam ruangan, mereka lagi doa, lagi nyembah, seperti kita lakukan tadi, kita nyembah. Tiba-tiba murid Tuhan, apa nih, lari keluar kabur. Wah saudara, gak dapet.
Saudara, diperlukan ketaatan, ketekunan, tapi juga percaya. Iman yang membuat kita gak takut. Kita hanya mau merendahkan Tuhan, apa yang terjadi. Saudara dikasih Tuhan, sekarang saya akan mengajak kita membaca. Setelah mereka menantikan selama 10 hari, apa yang terjadi? Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tanda awal mereka berbahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh ketika mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka. Lalu dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Itu saya katakan bahasa roh. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, tanda awal itu dia berbahasa roh. Saudara, memang ini tidak bisa dimengerti dengan akal budi. Hanya diperlukan tadi yang saya sebutkan, ketaatan dan percaya. Kita minta, waktu mereka bertekun berdoa sehati, mereka minta janji Bapa, Tuhan lawat kami, Tuhan nyatakan kemuliaan. Dan ketika mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab, mereka percaya. Jangan sampai kita menjadi seperti murid yang berdoa, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Tapi begitu lawatan Tuhan datang berkata-kata bahasa roh, wah ini sih gua enggak yang kayak gini. Sudah dikasih Tuhan, no. Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi dengan tanda-tanda dan mujizat, maka kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipakai menjadi saksi Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau sudah tahu lagu ini, nyanyi sama-sama dengan saya. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi dari awal nyanyikan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya, hidup mereka diubahkan.
tiba-tiba Petrus yang takut jadi berani. Dan pada hari itu berkumpul banyak orang-orang, karena itu Pentakosta sendiri sebetulnya ada perayaan tradisi orang Yahudi. Bertahun-tahun, setiap tahun mereka ada merayakan Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah. Itu mereka rayakan. Dan saudara dikasih Tuhan, di tengah perayaan jadi banyak dari berbagai bangsa datang. Ketika melihat itu, mereka kaget. Lalu kemudian Petrus yang tadinya takut, Petrus berdiri dengan gagah berani. Hari itu dia berkhotbah, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan berani. Dan hari itu juga 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Saudara dikasih Tuhan, ini tanda. Ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai dipakai menjadi saksi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pengalaman saya pribadi. Saya ikut Tuhan, bertumbuh. Ketika saya mahasiswa, saya mulai rajin ikut pemuritan. Saya mulai belajar kenal Tuhan Yesus. Namun kehidupan rohani saya ya begitu. Segala sesuatu pengetahuan. Sampai satu kali saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dan waktu saya sedang menyembah tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus. Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Itu waktu saya masih mahasiswa. Dan kemudian tiba-tiba saya merasakan apa yang dulu saya nggak rasakan, itu berbeda. Bukan cuma ada sukacita, kehidupan rohaninya bergairah, tapi diberi keberanian untuk jadi saksi Tuhan. Diberi keberanian dengan tanda-tanda ajaib. Saya ingat pertama kali ketika saya mulai penuh Roh Kudus. Wah, mulai namanya muji Tuhan mulai lebih semangat. Ya, biasanya dulu nyanyi muji Tuhan karena memang senang nyanyi. Ya, kalau di kamar kos main gitar, menghibur diri. Tapi enggak, sekarang sudah mulai untuk melayani. Satu kali seorang kerasukan, saya main gitar dalam nama Yesus. Wah, roh jahat lari, dia begitu teriak. Saudara, di situ saya mulai melihat tanda-tanda kuasa Tuhan menyertai. Saya percaya setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dipakai dengan tanda dan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai saudara. Karena itu kita buka hati kita. Taat. Terus bertekun. Percaya. Kita terima janji Tuhan. Dan kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sesudah murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulai menjadi saksi Tuhan. Mereka mulai sering berkumpul, bertekun. Mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mereka jadi rajin beribadah. Saya percaya itu jadi satu tanda. Kerajinan kita beribadah. Nah saudara, ketika seorang itu dipenuhi Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, maka kita perlu kemudian menjaga. Agar kehidupan kita terus dipakai Tuhan menjadi saksinya. Kondisi rohani ketika kita dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus itu perlu di-maintain, perlu dibangun. Pesan di Minggu Pentakosta tahun ini, saya bagikan bagaimana ketika kita menerima Roh Kudus. Tapi yang paling penting, itu bagaimana kemudian kita menjalani hidup kita. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mengajak kita sama-sama membaca dari Roma pasal yang ke-12. Kita membuka dari Roma pasal 12 ayat 11 sampai ayat 14. Kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat 11 sampai 14. Dah ya? Kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat mula-mula. Mereka baru berapi-api penuh Roh Kudus. Karunia-karunia roh bekerja.
Tapi juga di sana itu banyak orang-orang pintar. Banyak orang-orang pandai yang pakainya akal budi. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Ayo, ini pesan. Kamu sudah menjadi percaya Tuhan Yesus. Kamu sudah dilahirkan kembali. Sekarang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Artinya kalau kita yang pertama-tama memaintain roh kita, spirit kita. Manusia rohani kita harus keep on burning. Harus tetap menyala. Itu seperti mesbah yang tetap menyala. Bagaimana caranya? Saudara dikasih Tuhan, tadi kita tahu bahwa tanda awal orang berbahasa roh. Orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Bagaimana memaintainnya? Setiap hari kita perlu membangun diri kita dalam roh dengan cara menyembah dalam roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Rasul Paulus berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kenapa? Karena bukan hanya dalam pertemuan ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ketika kita bangun pagi, mari bangun diri kita dalam roh. Jangan langsung pikirannya udah muter kemana-mana. Aduh, gue mesti gini, masalah gue banyak. Nggak, ayo bangun mesbah dulu. Sambil bermasmur, itu ada penyembahan yang paling mudah yang dilakukan. Tidak perlu alat musik. Saudara bisa menyembah dalam roh. Sambil bersih-bersih tempat tidur, beresin. Saudara bisa berdoa dalam roh. Sambil ibu-ibu mungkin menyiapkan segala sesuatu. Bisa tetap worship dalam roh. Saudara dikasih Tuhan, kita gak perlu alat musik. Kalau perlu ya saudara buka aja YouTube sekarang. Putar sambil mungkin di handphone, dibawa kemana. Ikut worship. Saudara, waktu kita bangun diri kita dalam roh, percayalah. Nanti saudara, itu yang namanya kerajinan sama roh yang bernyala-nyala, itu berjalan dengan korelasi positif. Orang yang rohnya bernyala-nyala, pasti dia rajin melayani Tuhan. Pasti dia bergairah. Saudara, karena itu bangun diri kita. Terus pelihara. Pertemuan-pertemuan ibadah. Murid-murid Tuhan sendiri menasihatkan kepada orang Kristen mula-mula. Berkumpul. Mereka sering berkumpul ganti-ganti di rumahnya nih. Makanya kita sekarang bukan hanya ibadah minggu. Ada yang namanya kul. Ya, namanya kul. Supaya apa? Di tengah minggu juga kita punya kesempatan untuk saling menguatkan. Nah, waktu kita kumpul, kita worship. Wah, itu lebih lagi. Kadang-kadang kalau kita worship sendiri itu bagus. Tapi kalau worship bersama-sama itu nanti lain. Wah, itu semangatnya bangkit lagi. Dan juga firman Tuhan. Kita bisa dengarkan pesan, dengarkan firman, menguatkan, menghibur. Saudara dikasih Tuhan yang pertama, keep your spirit burning. Supaya kita dipakai jadi saksi Tuhan. Perlunya yang namanya ibadah, perlunya bersekutu, perlunya mesbah pribadi itu dibangun tiap-tiap hari. Yang mau katakan amin. Kalau itu kita lakukan, nanti hidup kita akan berdampak. Yang kedua dikatakan di ayat 12. Boleh munculkan lagi ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Kalau tadi bicara spirit. Yang kedua itu soul. Jiwa. Jadi manusia itu terdiri roh, jiwa dan tubuh. Yang kedua jiwa kita itu tuh kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memelihara spirit kita kuat. Yang kedua, jiwa kita kuat. Karena itu orang yang jiwanya kuat, karena spiritnya kuat, dia akan tetap bersuka cita dalam pengharapan. Dia akan tetap sabar dalam kesesakan. Apakah dalam hidup ini kita gak alami masalah? Banyak. Selama di bawah kolong matahari ini, saudara. Selama kita ada di bawah alam atmosfer yang terus berubah-ubah. Terjadi perubahan iklim dan lain sebagainya. Belum perubahan sosial. Belum lagi alam. Bencana dan lain sebagainya. Situasi yang sedang terjadi. Mengganggu bukan hanya situasi politik, tapi ganggu ekonomi, ganggu sosial. Situasi mungkin sekitar orang-orang yang kita temui berubah-ubah. Karakter mereka berubah-ubah. Saudara dikasih Tuhan, kita sometimes dalam hidup ini seperti diganggu.
Tapi percayalah, diganggu tanda petik. Maksudnya diganggu supaya kita jadi marah, kita ribut, kita kesel, kita kecewa, kita pahit, kita ribut, kita dengki, kita iri. Saudara, firman Tuhan katakan jangan lakukan itu. Tapi mari miliki jiwa yang kuat. Yaitu apa? Yang bersuka cita dalam pengharapan. Keadaan sekitar boleh berubah-ubah. Tapi kita tetap memilih bersuka cita. Itu anak-anak Tuhan. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Memilih tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Janji Tuhan luar biasa. Pasti digenapi dalam hidup kita. Dan orang yang demikian sabar dalam kesesakan. Gak mudah untuk tetap sabar di tengah situasi yang sedang mungkin kita hadapi. Tapi bisa sabar. Itu kenapa jiwanya kuat. Kenapa jiwanya kuat? Karena rohnya kuat. Haleluya. Dan kemudian hal yang ketiga, kalau rohnya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya juga akan bergerak untuk melayani. Akan rajin untuk melayani. Ayat 13 dan 14 saya baca ulang. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Artinya hidup yang generous. Hidup yang selalu mau memberi. Murah hati, menolong. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini luar biasa. Bukan cuma berkati orang-orang. Wah ya gue seneng ya gue mau tolong. Kalau orang yang gue benci enggak lah. Saudara enggak. Ini buat saya luar biasa. Hanya mereka yang rohnya kuat. Jiwanya kuat. Tubuhnya akan siap. Rajin untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari masing-masing minta di hadapan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus meminta janji Bapa. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita minta kepenuhan Roh Kudus di baharu. Yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Engkau dibangun kembali hari ini. Yang belum pernah atau belum menerima berbahasa roh, minta dengan iman. Tuhan Yesus penuhi saya dengan Roh Kudus. Terus penuhi saya dengan Roh Kudus. Dan Tuhan ingatkan kuncinya, percaya saja. Aktifkan mulai. Oh Rabba Syakara Laba Takara Laba Yara Bayara 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 Bayara. Sikiara Laba Laba Laba. Biarlah semua dipenuhi dengan roh. Semuanya penuh Roh Kudus. Semuanya penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabba Syakara Laba 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 Laba. Iya Rabba Yara Rabba Yara Laba 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 Laba. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Pakai kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya dipakai. Setiap karunia, talenta Tuhan bangkitkan. Segala yang ada pada kami Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Oh Tuhan berikan jiwa yang kuat. Orang-orang yang sabar dalam kesesakan. Mereka tetap bersuka cita dalam pengharapan. Oh Rabba Syakara. Mereka bertekun dalam doa. Pertolongan Tuhan terjadi. Setiap permohonan doa yang hari-hari dinaikkan, Tuhan Kau buka jalan. Kau menjawab setiap permohonan, setiap seruan anak-anak-Mu. Sebagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abah, terima kasih.
Ora basyakara lama-lama. Makasih untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus terus bekerja. Sebentar meteraikan melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama-sama. Saya persilakan para pelayan Tuhan